Sahabat-sahabat Garuda Fan, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Laos di ajang Piala AFF 2024 ini sebelum menginjak pada tahun 2025. Tentunya pertandingan pertama Timnas Indonesia meraih poin sempurna, yaitu 3 poin dengan 1 gol. Yang seharusnya gol itu adalah milik Asnawi Mangku Alam. Namun beberapa spekulasi dan interpretasi yang dilakukan oleh AFF, maka ini terbukti bahwa kecurangan-kecurangan di AFF ini masih sangat nyata. Jadi mafia masih berkeliaran di AFF dan AFF adalah sarang dari para mafia itu. Dan sahabat-sahabat Garuda, apa yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir tentunya dengan kolaborasi dengan Coach Sintayong dalam menurunkan dan juga bagaimana taktik dari Coach Sintayong di sini adalah bagaimana regenerasi ini memang mempunyai jam terbang kepada para pemain yang sebelum-sebelumnya tidak ada jam terbang. Misalnya Sintayong pakai pemain lokal di AFF terus gagal, apa kata Toel? Tuh lihat, berarti pelatihnya jelek dong. Pakai pemain lokal kan bisa ngapa-ngapain, gitu dong pasti kan? Toel ngomong kayak gitu. Kalau Sintayong pakai pemain diaspora di AFF terus juga gagal, pasti ngomongnya gini, udah dikasih pemain diaspora tetap gagal, berarti pelatihnya yang jelek dong, gitu kan? Tapi kalau Sintayong pakai pemain lokal di AFF terus juara, Toel pasti ngomong gini, tuh buktinya pemain liga kita kan bagus kan, ngapain juga tuh ngambil pemain diaspora, gitu kan? Dan kalau Sintayong pakai pemain diaspora dan juara di AFF, bukan pelatihnya yang bagus, karena dia aja pakai pemain diaspora, gitu kan? Jadi nggak ada benernya, nggak ada baiknya Sintayong di mata Toel itu. Dasar memangnya dia aja yang udah benci, benar-benar benci sama Sintayong. Saya lebih begini, karena apa? Karena sejak semalam gelombang serangan itu juga menyerang. Sebetulnya saya nggak terganggu lah dengan buzzer atau apapun namanya penyembah STY. Tapi kalau ke anak, ke putri saya sejak semalam itu, buat saya pengecut. Benyamin Detan, ini keren banget ini pemainnya. Dan gue tanya pada saat live, ini pemain dari mana? Dari PSM Makassar. Apakah dia pemain inti? Ya, ini pemain inti. Parameter keren buat gue, bukan gocek-gocek cetak gol ya, tapi etos kerja. Satu. Kedua, decision making dia ini pintar loh. Menurut gue ya, cuman kelihatan banget minim jam terbang. Itu sangat kelihatan di timnas ini, sangat minim jam terbang. Bro, ini tuh baru pertandingan pertama. Mereka juga umurnya baru 22 tahun rata-rata. U22 mereka tuh. Mereka juga baru kumpul seminggu di Bali, TC di Bali. Mereka ini masih diajarin hal dasar sama STY selama di Bali. Dan mereka ini juga mayoritas baru pertama kali main bagi timnas Indonesia. Seberapa nervous itu mereka. Jadi wajar, ini baru pertama. Jangan sampai kita tuh kritik, kok kayak gini mainnya. Ingat dulu tuh kita juga gimana. Awal-awal tuh gimana sama STY. Awalnya potong generasi tuh kayak gimana mainnya. Kemarin lawan Arab menang itu, kita tuh proses panjang bertahun-tahun itu. Bukan semalam ataupun satu kali pertandingan langsung bagus. Dan jangan sampai kita tuh pertanyakan, kok ini nggak dipanggil, kok itu nggak dipanggil. Ingat STY ini mau regenerasi. Jadi dia pengen timnas yang sekarang dia bentuk ini di AFF ini, ya buat nanti timnas kedepannya. Ya orang-orang ini yang pengen dia pakai buat kedepannya. Makanya dari sekarang, dari muda dibentuklah mereka bareng-bareng. Orang-orang yang tadi malam lawan timnas Myanmar ini nantinya mungkin adalah orang-orang yang akan di Piala Asia U23 lah mewakili Indonesia. Mungkin juga mereka yang nanti main di Piala Asia. Jadi kalau nggak dari sekarang ngebentuknya mereka, dibareng-barengin dari sekarang, ya mau kapan lagi. Makanya kita fokus support aja STY. Jadi ekspektasinya diatur bro. Kita support STY, racik regenerasi ini. Karena kalau bukan ajang AFF ini, ya mau di mana lagi bisa STY eksperimen. Dan yang paling bikin bingung tuh sebenarnya kok bisa Myanmar tuh kayaknya ngincer imbang sama kita. Mereka tuh harusnya tahu kita tuh udah U22, baru seminggu kumpul. Mereka senior gitu loh. Tapi mereka ngincer imbang di kandang lagi. Nggak habis pikir sih. Sedikit aja, biar on fire coach. Pukul sedikit biar on fire. Gundal-gundal gak mau sih. Ulangi. udah. 같은 방이지? 야, 너랑 너 보냈어? Ronaldo belum coach. 보냈어? 안 보냈지? 블루? 블루? 또 왜 안 보냈어? Bagus. 오케이. 오케이. Jadi menghadapi senior di AFF ini, timnas Indonesia dengan harapan besar bisa bermentas di SEA Games dengan yang lebih baik lagi. Untuk Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia round 3 di zona Asia ini tentunya Bapak Erick Thohir terus mengonjot timnya. Di pertandingan terdekat adalah menghadapi Australia. Kita menghadapi dan juga melihat bagaimana stadion dari Australia ketika akan menjamu dari timnas Indonesia nantinya.
sudah berseliweran di media sosial, dan kita melihat bagaimana euforia ini akan segera terjadi. Dan sahabat-sahabat Garuda, kalian setuju dengan Piala AFF dengan penurunan U22 yang regenerasi ke SEA Games? Kalian setuju atau tidak untuk dari penurunan dari full senior atau tidak? Dan kita sebagai para pemain ke-12, mari kita satu mando, satu barisan bersama Bapak Erick Thohir. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama tanggapan kalian. Silahkan ditulis di kolom komentar. Supaya mereka punya jam terbang sehingga nanti pada saat tanding di championnya AFF, mudah-mudahan bisa juara lagi. Ini kok kita kayaknya semua kayak juara-juara terus ya, bingung juga ini. Gairahnya gairah juara semua nih. Nah, masuk di AFF. AFF ada yang bilang, ini kan kita yang muda-muda. Jangan karena muda kita langsung mengiyakan kalau kalah, enggak juga gitu loh. Jangan. Kalau bertarung itu harus ada keyakinan menang. Kalau bertarung keyakinan kalah, ya jangan ikut. Masa kita bilang bahwa ini kan muda-muda, udah kita nggak usah tinggi-tinggi deh harapannya. Ya, kalau gitu ya nggak usah ikut tanding. Kalau cuma ini kan kita juga walaupun muda. Ingat loh, mereka adalah pemain-pemain yang main di Liga. Main di Liga 1 yang ini ya, bisa punya permainan dan punya ini ya, pengalaman lawan jam mainnya juga banyak. Dan kemarin kita menang lawan 1-0 lawan Myanmar. Nah, kita akan evaluasi nih. Puas nggak kita dengan yang ada? Puas nggak dengan pemain-pemain kita yang ada sekarang? Atau masih ada nggak sih pemain yang sebenarnya bisa kita panggil, tapi kenapa nggak dipanggil? Misalnya, ya, supaya bisa mengimbangi nih timnas-timnas senior negara-negara lain, ya kan, di ASEAN. Nah, dan kali ini saya ingin bahas dengan pengamat sepak bola yang top. Bang Ropan, ini ya, Bang Arya. Kita bahas AFF yang kemarin kita melawan Myanmar. Walaupun menang 1-0, tapi kalau Bung Ropan lihat bagaimana permainan kita? Dedekan nggak? Kita dekat banget kayaknya. Gimana, Bang? Ya, sebelum kita jawab itu bisa nggak saya bicara dulu sedikit? Bang, bebas. Ada tiga, namanya bebas podcast. Iya, bebas ngomong. Ada 3 hal nih, Bang. Pertama, terima kasih banyak dulu. Saya sudah diundang di Bebas di podcast. Ini luar biasa. Sudah lama kita berapa purnama ingin bersama-sama. Tertunda tapi akhirnya terwujud hari ini. Yang kedua, terima kasih Abang udah banyak bantu soal saya bisa nonton di GBK sama Mas Boy. Tiket-tiket itu luar biasa. Tapi yang ketiga ini, Bang, ini luar biasa, Bang. Betul. Ada ribuan pertanyaan, Bang. Waduh, sebelum saya ke sini tuh teman-teman semua tuh, Bang, apalagi tahu ketemu Bang Arya kan. Wah, Bang, saya mesti seleksi. Bang, titip sini, titip sana, titip sini, Bang Arya. Baik biasa, Bang tahu lah pertanyaan-pertanyaan itu. Iya kan? Soal pemain ini mau datang si Ole lah, si ABC, saya bilang nanti ntar kalau kita ketemu saya sampaikan, saya akan bertanya langsung. Iya, Bang, makasih banyak. Salam buat Bang Arya. Oh, sadar, Bang. Jadi, jangan nanti jadi ini, Bang. Ini jadi podcast siapa? Abang yang nanya, jawab kembali. Jangan sampai begitu, Bang. Saya udah bilang, saya mau dibebas ini, Bang Arya. Oh iya, mantap itu, Bang. Udah ditunggu-tunggu dari 2 minggu lalu sebenarnya. Itu yang nggak jadi. Oke, kita AFF sekarang, Bang. Iya, Bang. AFF. Kalau bicara AFF, saya pikirkan ini tim muda. Ini luar biasa. Suatu kebijakan, suatu keputusan dari STY dan Pak Erick juga sudah memutuskan bahwa tim U22. Kita harus hormati. Ya. Itu ya. Karena ini kan ada regenerasi pertama dan kedua. Ini untuk dipakai di SEA Games, Bang. Betul. Ya, di Bangkok. Ya, tahun depan. Masa di ini. Nah, pemilihan ini saya pikir sudah mungkin dipikirkan dengan matang. Hasil pertandingan kemarin memang tidak begitu oke kalau bisa melihat, tetapi harus disyukuri. 3 poin itu penting. Karena kita melakoni laga tandang, tidak main-main. Melawan tim Myanmar yang sudah 5-6 tahun bersama, Bang. Tim senior pula, 7-8 pemain mereka abroad yang bermain di luar. Iya kan? Jadi saya pikir kita datang dengan tim U22 yang baru pertama kali itu main bersama. Betul. Main bersama di AFF. Bahkan ada baru debut ya, Kadek Arel misalnya. Betul. Kan untuk AFF. Mereka sudah bisa bermain begitu. Siapa yang main PSM itu? Yang mana, Pak? Victor Detan. Bagus, Bang. Dia masuk di babak kedua. Itu talenta yang perlu kita bina dengan baik. Ini anak 19 dan masa depan dia bagus. Kalau lihat dari cara bermain, Bang, babak kedua. Ini anak tenang, visi bermain bola bagus. Itu yang kita perlu. Tenang, sabar, cara passingnya dia udah kelihatan kok. Masih muda dan dia akan berkembang dengan baik. Pergantian main. Nah, itu saya bilang kita bisa menang dengan 3 poin kan udah bagus. Tapi ada perbaikan yang harus dilihat, Bang. Di babak pertama passing masih banyak yang salah. Ya, saya pikir wajar lah. Ini mereka baru bersama-sama bermain. Iya dong. Mungkin gugup. Kita bermain dalam tekanan, main di lawan, tandang. Tidak mudah. Mungkin kalau kita ketemu Laos lain, masih di bawah Myanmar kan. Tapi Myanmar ini sulit dan mereka bagus bermain kemarin. Ada beberapa peluang. Makanya saya bilang ini kita syukuri dengan 3 poin ini. Penting. Kenapa penting buat kita? Ini memotivasi anak-anak ketika kita akan datang di pertandingan kedua, nantinya bermain melawan Laos, itu kan pede semua. Lain halnya kalau kita imbang, apalagi kalah. Pasti ada hujatan-hujatan yang macam-macam lah, Bang tahu sendiri lah. Menang aja, kita itu banyak yang bicara aneh-aneh macam kan. Inilah itu, Abang tahu sendiri lah. Itu menang, Bang. Bagaimana kalau imbang atau kalah? Iya. Tapi sekarang mereka datang dengan kondisi yang berbeda. Melawan Laos. Itu bagus, saya pikir. Kalau soal taktik ya saya lebih tahu lah. Ya, di lapangan dia lebih tahu bermain dengan dia. Tapi memang ada beberapa kejutan yang sebenarnya luar biasa. Doni itu yang man of the match. Saya tidak menyangka dia main dari awal.
Karena saya pikir di belakang itu Kakang Rudianto atau Robi Darwis yang akan mendampingi Kadek Ariel dan Ferrari. Tapi Donny Trik yang dimainkan. Karena Donny Trik kan biasanya itu agak melebar. Dia bermain di posisi, kalau bermain dengan 4 gelandang ya dia akan ke depan. Itu kan selalu akan dimainkan. Tapi dia bermain dengan kepercayaan diri yang tinggi. Saya pikir wajar. Dia bermain bagus Bang kemarin. Jadi wajar kalau dia didaulat sebagai man of the match. Itu oke kalau bisa melihat. Dan juga bagaimana penempatan di tengah. Walaupun memang Arkan Fikri kurang begitu greget karena kita tidak punya pemimpin yang bagus. Ya, ada Sanadin Faris di sana. Tapi dengan Detan masuk agak berubah. Babak kedua. Asnawi masuk. Berubah juga. Niko keluar, ya kan? Sanadin Faris ini berubah juga. Main lebih kuat lah kita bermain di dua sisi flank. Karena ada Arhan di kanan, tapi ini enak. Arhan kan bisa bermain di kiri kan? Tapi dikasih di kanan. Asnawi yang ada di kiri. Itu luar biasa. Rafael Struijk masuk. Menggantikan 2 striker kita kan? Karena Robi Darwis juga ikut masuk. Ya, artinya Arkan Kakak keluar. Hoki Caraka juga keluar. Sehingga Rafael Struijk ada di sana. Tapi saya sangat senang dengan Rafael ada di sana, kemudian Marcelino dan Detan bermain. Ini beda langsung. Beda. Nah, apa yang ditampilkan STY di babak kedua itu yang saya pikir ini adalah skema terbaik yang mungkin saja dibawa STY. Jangan ada berubah-berubah lagi. Babak kedua itu yang diambil mungkin melawan Laos. Dicobalah itu. Yang Victor Detan, Marcelino, Rafael, Asnawi, Arhan. Itu bagus. Robi Darwis bermain lebih kuat. Apalagi Laos kan agak rendah ya. Itu. Jangan anggap remeh. Harus diambil menang gitu ya. Jangan kayak Cina kemarin tuh. Ya, itu dia. Jangan begitu lagi. Jangan, Bang. Begitu. Harus betul-betul ambil dulu. 4-0 dulu baru ganti gitu ya. Jangan nantinya Abang kaget berubah lagi, Bang. Iya, kaget lagi. Padahal kalau kita kasih dengan sama kayak Bahrain kan kita kalah sama Cina. Kalau kita ambil tuh materi pemain the winning team lawan Bahrain, itu kita pasang lagi. Nggak ada 4 perubahan itu. Kita ambil Cina itu. Kita ambil. Nah, ini lawan Laos yang pasti kita main di Manahan Solo, Bang. Betul. Myanmar kita kalahin, kalau kita pakai itu udah pasti menang. Saya meyakini. Bukan terlalu. Biar nanti lawan Vietnam udah enak. Itu 2 kemenangan kan? Jadi kita lebih pede lagi. Tanggal 15 main ke Fitri, stadion mereka di Putong sana, kita bisa lebih kuat. Karena kita lawan Vietnam itu draw aja udah bagus. Betul. Draw udah bagus. Kalau kita bisa menang 5-6 lawan Laos, besok kan Vietnam hanya menang 4-1. 1-4 main di Laos. Kita mesti lebih dari itu. Sehingga hitung-hitungan gol kan enak buat kita. Sebelum kita bisa tampil di pertandingan terakhir melawan Filipina, Bang, tanggal 21. Jadi saya pikir itu kalau bicara AFF ya oke lah untuk sementara. Kekurangan itu menjadi STY yang urus lah. Dia lebih tahu dengan tim kepelatihan. Urusan dia lah itu. Kan bukan kita pelatihnya. Bukan kita pelatihnya. Dia lebih tahu dengan tim kepelatihan kan. Betul. Nah, dari sisi pemain, Bang, ada yang dievaluasi. Ini bukan untuk dihujat ya kawan-kawannya. Bukan. Karena kita kan mencari tim terbaik. Jangan nanti kalau kita evaluasi pemain langsung dibilang, "Wah, ini memang jelek." Jangan. Mengevaluasi pemain itu supaya ada perbaikan, bukan untuk dihujat-hujat. Iya, betul. Saya setuju, Bang. Masih muda semua ini. Iya dong, masa depan masih harapan depan gitu. Gimana, Bang, kalau evaluasi pemain? Kalau bicara soal pemain, Bang, memang masih ada kurang di depan. Ya, saya juga kaget ini. Ini cuma karena kita hanya. Kenapa Jens Raven tidak diambil misalnya? Ini kan sudah teruji. Betul. Bagus. Tapi STY mau berkejutan dengan Arkan Kakak masuk. Bukan Arkan Kakak jelek. Bukan. Atau Hoki Caraka jelek. Tapi kan Raven ini banyak yang ingin juga. Betul. Dan sudah terbukti kok dia bermain kemarin di AFF 20. AFC 20. Bagus. Selalu bisa mencetak gol. Kalau dia ada di depan, itu kan lebih enak. Apalagi kalau dia dimainkan dengan Rafael Struijk. Bagus, Bang. Bisa dapat. Atau masih tersisa ada Ramadan Sananta. Ramadan Sananta. Masih muda juga, masih bisa dipanggil. Betul. Badan juga untuk bola-bola atas kan. Atas ngeri. Motong-motong bola atas ngeri, Bang. Betul. Jadi saya pikir memang itu kalau ada 2 itu, Rafael sama Sananta. Kemudian Rafael Struijk, kita gacor di depan, Bang. Ngeri di depan. Ngeri sekali. Jadi setiap peluang itu, kemarin juga ada beberapa peluang yang terbuang kan. Jadi itu jangan datang nanti. Tengahnya ada Arhan, ada Asnawi ya, gitu kan? Iya, Marcelino juga bisa di situ. Depannya ada itu, Aduh, kalau di depan ada Raven sama Rafael. Macam apa tuh tim itu? Masih muda-muda. Sebenarnya itu yang harus dilihat oleh. Tapi kan semua kembali ke pelatih. Dia yang bertanggung jawab. Tentunya dia akan bilang, saya kan lebih tahu. Nah, itu, Bang. Tapi kan ini hanya kita evaluasi, kita mengusut. Iya. Namanya juga kita kan ini kok nggak dimainkan. Kan wajar loh. Bertanya nggak boleh kan gitu. Dan banyak juga orang. Banyak orang juga yang kenapa Raven bertanya ke saya bilang susah. Mau tanya ke kita susah. Mesti STY yang lebih tahu. Saya bilang begitu. Tanya ke STY lebih penting. Padahal memang bagus. Dia bisa. Atau banyak yang bilang, Bang, kenapa nggak Eliano dipanggil? Iya kan, daripada dia itu bisa main di sini. Saya bilang ya kembali lagi ke pelatih. Pemain bagus. Ya kan, tergantung dari pelatih itu bisa melihat itu. Itu, Bang, kalau bisa lihat. Rotasi pemain untuk skuad Shin Tae-yong, 4 pemain cadangan ini bisa jadi kunci kemenangan Indonesia di laga berikutnya. Siapa saja mereka? Jangan lupa untuk follow untuk update terbaru Timnas Indonesia di Piala AFF. Timnas Indonesia sukses menang tipis atas Myanmar, tapi laga itu juga membuka peluang bagi Shin Tae-yong untuk merotasi skuad. Dari bangku cadangan ada 4 pemain yang punya potensi besar untuk jadi starter di laga berikutnya. Pertama, Rafael Struijk. Striker andal ini bisa memberikan daya gedor baru di lini depan dengan finishingnya yang tajam. Lalu ada Ronaldo Kuate, penyerang sayap yang punya kecepatan luar biasa, cocok buat menekan pertahanan lawan. Selanjutnya Victor Detan. Di pertandingan sebelumnya Detan masuk di awal babak kedua menggantikan Sanadin Faris. Pemain asal PSM tersebut mampu menjadi motor serangan Garuda. Dan terakhir, Asnawi Mangkualam, sang kapten penyelamat muka Indonesia di pertandingan pembuka, bisa jadi andalan saat melawan Laos. Melawan Laos ini momen buat mereka unjuk gigi dan bikin Indonesia tampil lebih solid. Kira-kira, siapa yang bakal jadi pembeda? Menurut kalian, siapa dari keempat nama ini yang harus main dari awal?
Tulis di kolom komentar ya. Garuda fans, ada kabar baru nih dari kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi tantangan besar di Australia. Venue resmi sudah ditentukan guys. Laga seru ini bakal digelar di Sydney Football Stadium. Stadion megah ini pernah jadi saksi final Olimpiade 2000. Kapasitasnya? Gokil banget, 46.000 penonton. Indonesia akan menghadapi Australia pada Maret 2025. Pastinya ini bukan pertandingan mudah buat Garuda. Dengan performa solid dari pemain muda seperti Marcelino dan kecepatan Ragnar, kita punya harapan besar. Tapi, jangan lupa, Socceroos punya rekam jejak yang sulit ditaklukkan di kandang mereka. Akankah Garuda mengepak sayap di tanah Kanguru? Jangan lewatkan sejarah ini. Maret 2025, ayo kita dukung Timnas Indonesia. Bagaimana menurutmu? Oke, sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Setuju dan tidak setuju kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik tentunya seputar Timnas Indonesia. Di bawah komando Bapak Erick Thohir dan juga Coach Sintayong, Coach Nova Arianto, dan Coach Indra Sapri. Dan juga tak lupa kepada Timnas Putri di bawah komando Coach Mochi. Bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.